perjanjian itu menjadikan tempat Senaplan ini dijadikannya sebagai tempat perhentian kapal-kapal Belanda untuk tempat penumpukan berbagai komuniti perdagangan. Ini perjanjian awal pada waktu itu. Namun sebelum perjanjian ini, sebenarnya pada tahun 1511 di saat Portugis menaklukkan Malaka. Pada waktu itu Malaka kalah dan ditaklukkan oleh Portugis, maka kerajaan Johor itu berpindah ke kampung Senaplan ini untuk membawa seluruh dagangan-dagangannya dan memulai aktivitas perdagangan di situ. Ini berawal memang tahun 1511, tapi pada tahun 1689 itu kita dijajah oleh Belanda pada waktu itu, dan kampung Senaplan ini sangat strategis. Kemudian Belanda ingin menempatkan pusat perdagangannya juga di Senaplan ini, sehingga diadakanlah perjanjian. Sebab Belanda ini itu di muaranya Sungai Siak itu dia sudah punya komoditi juga, tapi tepatnya di daerah Petapahan atau daerah Tapung. Tapi pada waktu itu kapal-kapal Belanda ini dia tidak bisa sampai ke Tapung, hanya sampainya ke kampung Senaplan. Nah, disinilah kerajaan Johor kemudian Belanda melakukan perundingan dan mereka ingin menempatkan seluruh barang-barang komoditi mereka adalah di kampung Senaplan ini sebagai pusat perdagangan pada waktu itu. Sehingga pada masa penjajahan itu sudah banyak daerah-daerah yang melakukan jual beli di kampung Senaplan ini. Nah, kemudian itu berlanjut sampai ke zaman pasca kemerdekaan. Setelah merdeka, ini Kota Pekanbaru yang awalnya ibu kota Provinsi Riau itu adalah di Tanjung Pinang, maka pada tahun 1958 itu ibu kota Provinsi Riau yang awalnya di Tanjung Pinang itu dipindahkan ke Kota Pekanbaru. Nah, Kota Pekanbaru yang awalnya adalah Kampung Senaplan ini menjadi pusat kota pada waktu itu di Provinsi Riau. Nah, setelah menjadi ibu kota Provinsi Riau, tentu sebuah ibu kota pasti perdagangan, pasti industri, transaksi jual beli itu sudah pasti banyak. Sehingga memang mulai di zaman penjajahan sampai zaman awal-awal kemerdekaan, Kota Pekanbaru ini itu adalah sebagai pusat perdagangan biasa. Nah, kemudian berlanjut dengan periode berikutnya, yakni periode 2015, 2017, kemudian periode 2011-2002, yakni masanya Pak Firdaus menjadi wali kota. Di periode pertama, tentunya Pak Wali Kota dia mempunyai visi antara. Di periode kedua juga mempunyai visi antara. Nah, sementara visi Kota Pekanbaru yang dijadikan dasar oleh Wali Kota Pak Firdaus Ayat itu adalah visi Kota Pekanbaru tahun 2021 yang bunyinya yakni terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan menjadi pendidikan serta pusat budaya Melayu menuju masyarakat sejahtera berdasarkan iman dan takwa. Nah, jadi visi kota ini barangkali adalah terjemahan dari kondisi Kota Pekanbaru mulai di zaman penjajahan sampai di awal kemerdekaan. Karena dulu-dulunya gambaran Kota Pekanbaru ini betul-betul adalah pusat perdagangan dan jasa. Diawali dengan perjanjian yang dilaksanakan di Kampung Senaplan itu. Nah, kemudian setelah visi Kota Pekanbaru ini diwujudkan, dan ini akan berakhir di 2021 nanti, itu wali kota periode 2015-2017
2017 dan 2017-2020 itu menjadikan ini sebagai landasan sehingga dia membuat visi antara. Nah mungkin visi antara yang pertama sudah berlalu dan sekarang masuk ke visi antara yang kedua 2017-2022, yakni Smart City Madani. Wujudnya Kota Pekanbaru sebagai Smart City yang madani. Nah, Smart City yang madani ini dia memang memiliki 6 pilar. Satu diantaranya adalah smart ekonomi. Ekonomi yang pintar, ekonomi cerdas. Nah, ekonomi ini, smart ekonomi ini tentunya Wali Kota Pekanbaru beliau menyampaikan kepada OPD terkait bukan hanya bisa diselesaikan oleh satu OPD, bukan hanya Dinas Koperasi dan UMKM saja yang bisa menyelesaikan smart ekonomi ini, tapi smart ekonomi ini Dinas Koperasi juga adalah bagian dari smart ekonomi. Tapi juga ada dinas-dinas terkait seperti Dinas Perdagangan Jasa, Dinas Perdagangan dan Pasar, kemudian Dinas Pertanian dan Perikanan, kemudian Dinas Pariwisata, Naker, yang semuanya adalah pelaku ekonomi yang bergerak untuk menyelesaikan smart ekonominya Wali Kota Pekanbaru. Nah, untuk Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru dengan berangkatnya dari Smart City yang madani ini, tentunya smart ekonomi adalah menjadi program utama kita. Smart ekonomi yang ada di Dinas Koperasi, tentunya awalnya kita ingin menggerakkan yang namanya koperasi. Koperasi yang madani. Koperasi yang madani ini adalah dari awalnya kita bertugas di Dinas Koperasi, kita sudah menumbuh kembangkan koperasi syariah itu berawal dari Masjid Paripurna. Keinginan kita tentunya yang ada di Kota Pekanbaru yang berjumlah 7.085 itu 785 masjid itu koperasi lembaga juga ada koperasi untuk pembinaan. Nah, koperasi ini ada usaha di dalamnya. Bukan hanya usaha simpan pinjam, tetapi banyak usaha yang bisa dilakukan oleh anggota di dalam koperasi itu. Salah satu di antaranya tentunya ada usaha kuliner, ada usaha membatik, ada keterampilan dan sebagainya. Nah, kemudian semuanya ini, usaha-usahanya ini adalah bagian dari UKM. Nah, jadi di dalam koperasi ada pelaku UKM. Nah, apabila pelaku UKM ini bergerak, kemudian ditopang oleh pengurus-pengurus koperasi, insya Allah tentunya ekonomi akan berkembang di kota kita ini. Nah, tentunya awal 2020 sudah mulai menggerakkan ini, tapi karena ada COVID, tepatnya 12 Maret, kita sudah mulai PSPRO 3 kali perpanjangan, masuk kepada new normal. Sehingga kita punya rencana aksi. Bagaimana nanti ke depan koperasi ini betul-betul bisa mewujudkan smart ekonomi di Kota Pekanbaru. Kemudian juga bagaimana pelaku-pelaku UMKM bisa berbuat untuk menumbuh kembangkan ekonomi di Kota Pekanbaru. Nah, tentunya ada beberapa rencana aksi kita dan sebagiannya sudah jalan. Yang pertama, tentunya kita membuka kembali aktivitas jual beli di Kota Pekanbaru. Ini langkah awal kita.
mengharapkan kepada pihak yang berwenang, pemerintah kota, itu memberikan motivasi kembali kepada pelaku-pelaku UMKM untuk membuka kembali yang namanya aktivitas jual beli di Kota Pekanbaru ini, perdagangan. Karena kita takutkan nanti apabila ini ditutup terus, tentunya ekonomi akan turun lagi di Kota Pekanbaru ini. Kita tidak ingin masyarakat Kota Pekanbaru tidur saja di rumah, sementara mereka masih bisa bergerak, bisa berbuat, bisa melakukan. Nah, ini yang kita harapkan, membuka kembali aktivitas jual beli di Kota Pekanbaru ini. Dan juga kepada pelaku-pelaku UMKM, kita juga mengarahkan mereka untuk kembali membuka dagangan mereka, aktivitas dan pelaku usaha mereka itu juga akan kita arahkan mereka supaya buka. Kemudian yang kedua, kita meningkatkan kepercayaan kepada pembeli terhadap penjual. Jadi bagaimana pembeli betul-betul dia yakin dia kepada penjual bahwa apa yang dijual oleh pedagang ini itu tidak ada bahaya kopi di dalamnya. Nah, ini kita yakinkan kepada pembeli melalui media, melalui surat, melalui pertemuan-pertemuan. Nah, ini yang kita yakinkan kepada para pembeli. Ini kepada kita semua masyarakat. Kemudian yang aksi kita juga menggalakkan belanja di warung tetangga atau warung terdekat. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat Kota Pekanbaru supaya kita belanja itu ke warung tetangga kita. Kita tidak ingin tetangga kita punya usaha, kemudian tidak ada yang membeli. Minimal tetangga sekeliling rumah pelaku UMKM kita itu dagangannya dibeli oleh tetangganya sendiri. Jadi inilah yang kita himbau kepada masyarakat untuk belanja di warung tetangga atau warung terdekat. Umpamanya tetangga mereka tidak punya warung, tapi yang dekat rumah mereka ada, nah yang mereka kenal, nah kita arahkan masyarakat supaya sesuatu ya ke warung terdekat lah. Kemudian juga Pak Idrus, mohon maaf Pak Idrus. Ya. 5 menit lagi ya Pak, 5 menit lagi Pak. Ya. Kemudian juga kita menghimbau kepada seluruh OPD untuk membeli kepada pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru ini. Jadi kita kemarin udah komunikasi dengan Dinas Kesehatan di saat COVID, di saat PSBB, itu pelaku-pelaku UMKM yang mereka ada keterampilan membuat masker. Pada waktu itu Dinas Kesehatan pemerintah kota membeli 60.000 kalau tak salah itu masker ke pelaku UMKM kita. Jadi kita tidak beli dan tidak datangkan dari luar. Nah, ini langkah ke depan juga kita mengharapkan kepada dinas-dinas kita yang memerlukan air minum umpamanya. Kita di Koperasi Syariah Masjid Agung Ar-Rahman itu sudah ada air minum madani, kita arahkan kita beli air minum ke Koperasi Syariah Masjid Agung Ar-Rahman. Aqua, bukan aqua, air minum madani, air mineral. Kemudian banyak lagi rencana-rencana aksi kita, tapi yang terpenting sekarang ini, yang berkenaan dengan judul kita hari ini, kita mengarahkan kepada pelaku-pelaku UMKM untuk memanfaatkan IT, jual beli online. Jadi pelaku UMKM itu ya harus menguasai IT, harus bisa melakukan jual beli online secara online. Nah, inilah barangkali Bapak Ibu sekalian langkah-langkah kita pasca COVID ini. Jadi timbul pertanyaan, apakah Kota Pekanbaru sudah smart ekonomi atau belum? Nah, tentunya kalau kita berbicara tentang masalah smart ekonomi, itu pelaku-pelaku UMKM itu dia memang harus mampu menggunakan teknologi informasi untuk melakukan aktivitas jual beli. Tapi untuk di Kota Pekanbaru, kalau dulu-dulunya barangkali baik di zaman penjajahan ataupun aktivitas
jual beli yang dimaksud secara IT itu atau teknologi ini walaupun belum 100%, tapi sebahagian besar apalagi zaman Covid seperti ini itu banyak pelaku-pelaku UMKM kita melakukan aktivitas jual beli itu secara smart city tadi. Smart itu secara online, mereka sudah melakukan pembayaran juga secara money segala macam. Dan ini membuktikan bahwa Kota Pekanbaru ini itu sudah memulai, sudah melangkah dan bahkan sudah berlangkah untuk melakukan smart ekonomi di Kota Pekanbaru. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Ingot sebelumnya, cuman tampaknya Pak Ingot belum bergabung bersama kita. Jadi kita akan ke Pak Zulfadil, Profesor Zulfadil. Nah, namun sebelum itu berarti kalau dari penjelasan dari Pak Idrus tadi sudah jelaskan ya Pak ya tentang apa saja yang dilakukan oleh Kementerian oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi arahnya untuk smart itu pengembangan IT itu belum terlalu dibahas lebih lanjut ya Pak ya. Karena memang untuk saat ini memang marketplace seperti marketplace besar ataupun ya media sosial yang ada itu sudah mengarah ke online, cuman dari sisi Dinas Koperasi dan UMKM-nya itu memang belum ada misalkan pendataan secara online untuk koperasi yang baru atau misalkan menyediakan platform untuk orang-orang UMKM baru itu memang belum ada ya Pak ya? Belum ke arah sana ya Pak ya? Oke, jadi langsung saya tambah bahwa untuk Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru, kita sebenarnya sudah memulai ini. Ada namanya ODS, Online Data System. Oleh melaporkan dan dari koperasi yang ada di Kota Pekanbaru ini yang sudah melaksanakan RAD. Nah, kemudian di sekarang ini di aplikasi Mamaku kita itu sudah bergabung sekitar 3.000 pelaku UMKM. Nah, jadi dengan aplikasi ini masyarakat bisa menengok produk apa saja yang ada di Kota Pekanbaru ini yang bisa dibeli, yang bisa dibawa pulang bagi orang-orang yang datang ke Kota Pekanbaru. Nah, memang aplikasi ini baru 2-3 bulan ini kita kita sampaikan ke masyarakat, tapi sampai saat ini sudah lebih kurang 3.000 pelaku UMKM sudah bergabung di dalamnya. Ya, itu saja. Baik. Nama aplikasinya apa Pak? Mamaku. Mamaku ya Pak. Oke, siap. Tadi tak disampaikan ya Pak ya, makanya tadi saya ingin klarifikasi. Baik, sekarang kami beri kesempatan kepada Pak Zulfadil untuk memberikan tanggapannya atas penjelasan yang diberikan oleh Pak Idrus selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru mengenai smart economy yang termasuk dalam pilar Smart City Madani Kota Pekanbaru. Pada Pak Zulfadil kami silakan. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya lupa memperkenalkan diri. Tadi kepada Pak Idrus,
Pak Idrus ini lahir di Sungai Tanang ya Pak ya, 15 Februari Ya, Pak. tahun 73, S1 sampai S3 di UIN Suska Riau. Setelah malang melintang di kantor urusan agama, kemudian beliau kini menjadi Kadiskop UKM Kota Pekanbaru. Nah, kemudian Pak Profesor Dr. Zulfadil, itu beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi UNRI dan tinggal di Jalan Bakti 4. Insya Allah dalam kesempatan ini Pak Fadil akan mencoba mungkin entah mengcounter atau misalkan membahas mengenai apa saja yang telah disampaikan oleh Pak Idrus tadi. Pak Zulfadil, apakah masih bersama kita pada sore hari ini? Ini masih unmute, masih ini ya. Oh iya, Pak. oke. Halo? Halo, siap Pak? Semangat Ya. Pak Prof. Semangat. Untuk Ibu, Pekanbaru Smart City Madani. Kalau ada Ibu Yohana ini sama semangat lah. Alhamdulillah, semangat. Terima kasih Bu ya, kami Ya. saya diundang lagi menjadi Terima kasih Pak. Saya langsung aja ya. Saya luto Pak Idrus, Pak Ingot ya, dan semua yang Ibu Kamala, ini sahabat saya di Dinas Pendidikan dulu nih. Sekali lagi terima kasih saya diberi kesempatan ya. Suara saya bisa didengar nih? Dengar Pak, jelas Pak. Baik, baik. Jadi topik kita ini smart economy ya. Tentu pertanyaan mendasarnya sudah smart nggak nih ekonomi kita nih? Kan itu nanti hendaknya ujungnya harus bisa menjawab itu loh. Sudah smart lah kita. Atau kalau belum bagaimana caranya supaya smart itu? Atau penting nggak smart itu? Saya sedikit gambarkan aja secara umum ya, sedikit aja. Kalau enggak nanti enggak sampai pola pikir ganda. Pertama kita lihat pelaku ekonomi di negara kita ini kan ada 3. Ya, jadi negara kita mengamanahkan perekonomian ini kepada 3 pelaku. Satu namanya BUMN ya. Nah, BUMN itu pemiliknya adalah pemerintah. Nah, ini kan disebut juga perusahaan plat merah kata orang. Yang kedua BUMS, badan usaha milik swasta. Nah, swasta ini tentu perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang per orang. Kemudian yang ketiga adalah koperasi. Kalau koperasi ini pemiliknya walaupun pemiliknya adalah 20 orang atau lebih. Kalau tadi BUMN itu tentu termasuk di situ ada juga BUMD, ya, berusaha milik daerah, dan ada lagi sekarang namanya di desa BUMDes. Ya, kita anggap itu sebagai pelaku ekonomi yang tergabung dalam BUMN. Jadi ini pelaku ekonomi. Kemudian bentuk badan usaha itu apa? Terutama perusahaan yang dimiliki oleh swasta tadi, BUMS tadi. Ada perusahaan per orang, CP, ada PT, dan ada perusahaan multinasional. Multinasional itu bisa perusahaan kita yang go internasional, tapi ada juga perusahaan asing yang menjalankan operasionalnya, kegiatan bisnisnya di Indonesia. Nah, ini jadi pelakunya ada 3, bentuk perusahaannya ada 3. Kemudian kalau skalanya, kalau kita lihat perusahaan perorangan itu ada usaha mikro, ada usaha kecil, menengah, besar, dan ada konglomerat. Termasuklah misalnya usaha skala menengah, besar, konglomerat itu kan bisa juga bentuknya PT atau perusahaan multinasional. Nah, pertanyaan kita adalah sebetulnya yang smart itu yang apanya? Nah, siapa yang harus smart? Yang smart itu pelakunya. Pelaku ekonomi yang smart, yang pintar, kalau kita bahasa Indonesia kan cerdas. Pelaku ekonomi yang smart itu akan membuat kegiatan perekonomian satu daerah atau negara itu akan berkembang maju pesat. Ya. Kalau pelaku ekonominya tidak smart, tentu perkembangan ekonomi, perkembangan dunia bisnis satu daerah atau negara tentu tidak akan menjadi berkembang. Kalau gitu, kalau kita ingin Pekanbaru ini kegiatan ekonominya berkembang,
maka pelaku-pelakunya itu harus smart. Apa ciri? Ya, apa ciri pelaku ekonomi yang smart itu cirinya apa? Pertama nih menurut saya, pelaku ekonomi itu dia bekerja dengan efisien, tidak mubazir, bahasa tidak mubazir, jadi efisien. Yang kemudian dikatakan smart itu ada kalau dia menggunakan bahan baku, dia menggunakan bahan baku lokal. Jadi mengutamakan bahan baku lokal. Kalau bahan baku lokal tidak memungkinkan, tidak cukup, lalu dia mencari bahan baku luar daerah, bahkan luar negara, tidak ada masalah. Tapi lokal local raw material first. Jadi bahan baku lokal yang utama. Apa itu smart? Artinya apa? Karena di satu lingkungan, di satu daerah, di lingkungan masyarakat tertentu itu banyak bahan baku, sumber-sumber yang bisa menghasilkan suatu produk atau jasa. Jadi kalau gitu, pelaku ekonomi yang smart itu kalau dia mau, yang pertama dia mau memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Itu smart namanya itu. Jadi satu efisien, yang kedua dia menggunakan yang ketiga menurut saya, dia menggunakan tenaga kerja lokal. Wah, kalau itu apakah tidak boleh mendatangkan pekerja dari daerah lain atau bahkan negara lain? Bukan tidak boleh. Kalau pekerja, penduduk setempat, daerah setempat atau di negara setempat sangat memungkinkan memiliki kualifikasi untuk memenuhi produksi barang jasa yang akan dihasilkan oleh pelaku itu. So, kenapa harus yang orang lain? Gitu kan. Jadi utamakan itu. Itu menurut saya smart. Jadi kalau ingin Kota Pekanbaru smart, hendaknya menurut saya maksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal yang memiliki kualifikasi. Gitu. Ini di tetangganya banyak orang-orang yang kompeten, tapi dia justru merekrut orang dari daerah atau bahkan mengimpor dari negara lain. Nah, misalnya didatangkan tenaga kerja dari negara lain, padahal misalnya penduduk setempat memiliki kualifikasi. Kalau tidak memenuhi gimana? Ya, kita tentu saja terbuka, karena sistem perekonomian dunia sekarang ini terbuka, jadi tidak bisa kita. Yang keempat menurut saya, pelaku yang smart itu ya dia orientasi kualitas. Jadi apapun yang dihasilkan, produk, jasanya itu berkualitas. Nah, terakhir berdaya saing. Jadi pelaku ekonomi yang smart itu adalah berdaya saing. Kalau pelaku ekonomi bekerja dengan efisien, memanfaatkan bahan baku lokal, mengutamakan bahan baku lokal, mengutamakan pekerja atau tenaga kerja lokal, berorientasi kepada kualitas, berdaya saing, maka pelaku-pelaku ekonomi ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan inovasi. Inovasi itu ada 3 macamnya. Ada inovasi produk fisik, ada inovasi pasar. Inovasi pasar ini artinya produk yang dihasilkannya tidak baru, tapi dia bisa mengembangkan wilayah pemasarannya, tidak lagi berorientasi kepada pasar lokal atau tapi sudah keluar daerah atau bahkan negara. Yang ketiga yang lebih penting itu adalah inovasi itu inovasi proses. Pelaku ekonomi yang menghasilkan misalnya produk kuliner, maka dia melakukan inovasi terhadap prosesnya. Proses itu bisa bagaimana menghasilkannya, bagaimana sumber bahan bakunya dan sebagainya. Jadi smart ekonomi itu adalah itu mungkin terjadi kalau pelakunya itu smart. Ya, nah pelakunya tadi kan secara umum ada BUMN, ada perusahaan swasta, BUMS, ada koperasi. Nanti Pak
Kadis Koperasi tadi menjelaskan tentang koperasi ya. Nah, cirinya tadi itu yang smart itu kalau pelaku ekonomi itu smart, maka dia menghasilkan inovasi. Inovasi itu bisa produk tadi fisiknya berbeda atau mungkin menghasilkan produk yang berbeda. Tidak terpikirkan orang lain, tapi dimikirkan. Maka ekonomi kreatif. Pasarnya, proses. Kalau dalam suatu sistem perekonomian, 3 inovasi ini bisa terjadi. Ya, ada inovasi terhadap produk, ada sesuatu yang baru dan itu dibutuhkan oleh konsumen, oleh pasar. Pasarnya berkembang, prosesnya lebih baik atau metode berfungsinya lebih baik, maka membuat perekonomian suatu daerah itu akan berkembang. Kenapa bisa berkembang? Ya, yang dijual itu bukan hanya produk yang sama lagi, tapi berbeda. Kalau kita ilustrasikan, dulu orang menyimpan data itu ada namanya disket 3/4, lalu ada floppy disk, ada flash disk. Itu kan inovasi produk itu. Inovasi produk terakhir itu membuat produk yang sebelumnya itu tidak berlaku lagi. Nah, kalau terjadi ini contohnya kan inovasi produk fisik. Nah, kalau pelaku ekonomi bisa berinovasi dengan 3 hal tadi, dia bisa melakukan itu karena dia efisien, dia produk lokal, pelakunya menggunakan tenaga lokal, berkualitas dan bersaing. Tapi ada satu lagi sebenarnya, mungkin tidak terlalu relevan untuk saat itu. Inovasi itu terjadi karena riset. Kenapa? Karena kesediaan orang untuk membaca data, mencari informasi, lalu dia olah itu sebenarnya riset. Sehingga dengan demikian, kalaulah satu daerah semakin banyak pelaku-pelaku ekonominya itu yang smart, yang mampu berinovasi, apakah produknya yang baru, produk yang lama dengan wujud yang berbeda, atau pasarnya yang baru, wilayah pasarnya yang baru, atau proses yang berproduksi berbeda, membuat jadi efisien, maka perekonomian satu daerah akan berkembang. Persoalannya adalah sudah terjadi nggak di Pekanbaru? Nah, saya nggak punya nih datanya nih. Nah, kalau di koperasi tadi sudah nggak nih koperasinya berinovasi? Jangan-jangan koperasinya usahanya simpan pinjam aja dari dulu. Nah, misalnya, bukan tidak bagus, ya, tapi berapa banyak koperasi melakukan inovasi usaha? Berapa banyak? Seperti apa BMD kita? Nah, misalnya PDAM itu ada inovasi, nggak ada perubahan, nggak? Jangan-jangan sejak 20 tahun yang lalu rugi terus. Nggak ada inovasi. Ya, bagaimana dengan ya, termasuklah perusahaan-perusahaan daerah yang lainnya, nah, termasuk misalnya swasta tadi. Jadi kesimpulannya adalah kalau kita berbicara smart economy itu terjadi kalau pelakunya smart. Pelakunya tadi ya sudah saya jelaskan. Apa indikator seorang pelaku ekonomi itu smart? Kalau dia mampu melakukan inovasi. Inovasi itu terjadi karena dia, yang saya sebut tadi, karena dia efisien dan sebagainya. Mudah-mudahan Kota Pekanbaru dalam bidang perekonomian ini menjadi pelaku ekonomi smart. Halo, Assalamualaikum Pak Zulfadil. Ya. Oke. Tadi putus, Pak. Kita kegiatan perekonomian grow. Ya. Halo. Halo, Pak. Ya, pikir ya. Kita membuat pelaku Sepertinya kita terputus ya dari Pak Zulfadil.
Baik, mungkin sambil menunggu Profesor Zulfadil bergabung bersama kita kembali, Pak Idrus masih bersama kita? Masih ya, alhamdulillah ya. Nah, Pak Idrus, gimana Pak Idrus tanggapan Pak Idrus dari penjelasan Pak Zulfadil? Udah gabung lagi, Pak? Halo, saya Pak Prof. Iya, ya. Halo. Ya, halo Pak. Silakan lanjutkan lagi, Pak. Ya. Saya sudah selesai. Oh, sudah ya, Pak ya. Silakan Pak Idrus memberikan tanggapan, Pak. Tadi ada penjelasan tentang pelaku ekonomi, kemudian tentang inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Nah, sejauh ini bagaimana peran dari Dinas Koperasi dan UMKM, Pak, terhadap apa-apa tadi yang telah disampaikan oleh Pak Zulfadil? Apakah sudah dilakukan atau misalkan akan dilakukan, atau mungkin ada konsep-konsep baru yang ingin diterapkan oleh jajaran Dinas Koperasi dan UMKM. Ya, tadi kan seperti tadi Mamaku kan salah satu teknologi yang bisa digunakan dimanfaatkan untuk smart economy ini. Apakah ada lain atau bagaimana? Silakan tanggapan dari Pak Idrus. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prof. Untuk bahwa jumlah koperasi di Kota Pekanbaru ini sampai hari ini adalah 1070 koperasi. Nah, 1070 koperasi ini itu memang 90% itu bergerak di koperasi simpan pinjam. Jadi 90% koperasi kita yang ada di Kota Pekanbaru ini itu bergerak di simpan pinjam. Jadi memang kita selalu di saat RAT atau ada sosialisasi, ada pelatihan, menginginkan kepada koperasi yang ada di Kota Pekanbaru ini bukan hanya bergerak di bidang usaha simpan pinjam saja, tapi bisa melakukan usaha-usaha lain, bisa menciptakan usaha lain, contohnya pertokoan, umpamanya di koperasi itu sendiri. Nah, supaya betul-betul ekonomi khususnya anggota itu bisa terangkat. Kalau hanya memang simpan pinjam saja, memang itu bagus juga. Banyak yang selesai kuliah, banyak yang menjadi dokter, anaknya banyak. Ada usaha simpan pinjam, kita menginginkan juga ada usaha lain. Jumlah UMKM di Kota Pekanbaru ini sampai hari ini itu tercatat 14.120 UMKM. Namun dari 14.120 UMKM itu diperkirakan 80% itu adalah usaha mikro. Usaha mikro ini itu diperkirakan ada sekitar 11.000 sekian itu usaha mikro di Kota Pekanbaru. Dan yang terdampak kemarin itu, yang sangat dahsyat terdampaknya gara-gara COVID ini adalah pelaku usaha mikro ini. Itu tercatat di saat kita data melalui dinas, itu di saat COVID yang terdampak usaha pelaku usaha kita itu sebanyak 7.888 pelaku UMKM. Itu semuanya adalah usaha mikro yang sangat terdampak itu. Tapi memang 7% atau 5% cuman yang usahanya tutup. Jadi usahanya tutup. Nah, mungkin yang tutup ini itu kami mendata dulunya adalah di saat bulan puasa. Jangan-jangan yang tutup ini
ini adalah pelaku melakukan aktivitas jual beli di sore hari di saat mau berbuka itu. Jadi memang setelah Ramadan kita cek lagi, itu ada sekitar 300 itu pelaku UMKM kita yang sudah tutup. Nah ini memang dah kita usulkan kemarin itu supaya bisa dapat bantuan, tapi mungkin keterbatasan juga. Nah bagaimana usaha yang diinginkan oleh Pak Prof tadi, yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, sebenarnya koperasi syariah kita yang koperasi syariah Masjid Agung Ar-Rahman itu sudah memanfaatkan apa yang ada di daerah kita ini saja untuk bisa dijadikan usaha. Contoh sekarang ini adalah pembuatan air mineral Madani itu sumber airnya itu adalah di Bukit Sikumbang di daerah Rumio Kampar. Nah, jadi memang sekarang ini peminatnya cukup banyak karena memang setelah dicek itu kualitas dari air Sikumbang itu yang kita jadikan sekarang sebagai air mineral Madani itu cukup bagus dibandingkan dengan air mineral yang lain. Nah, kemudian juga kita kepada koperasi-koperasi yang ada itu sudah mulai memberikan motivasi, kemudian menghimbau kepada pengurus koperasi untuk lebih berbuat secara ini sesuai dengan kemajuan zaman ini. Sehingga terbukti kemarin ini di saat Covid mereka sudah mampu melaksanakan RAT itu seperti yang kita lakukan hari ini. Jadi bisa dia melakukan secara Zoom meeting seperti ini. Ini banyak ini Bapak Ibu. Jadi memang kita hanya bisa memberikan motivasi, menghimbau kepada pelaku-pelaku itu. Karena memang yang harus smart itu adalah pelakunya sendiri. Jadi kita bisa hanya menghimbau, mengajak mereka supaya berbuat yang terbaik dan yang terbaik. Itu barangkali. Baik, terima kasih banyak Pak Idrus atas penjelasan yang cukup jelas mengenai apa yang telah disampaikan oleh Pak Profesor Zulfadil. Kembali lagi kepada Pak Zulfadil. Pak Zulfadil sudah kembali lagi ya bersama kita ya. Alhamdulillah. Ya, standby. Nah, Pak, ini Pak, tadi Pak menjelaskan bahwa smart economy itu dinilai dari pelakunya. Nah, sekarang menjadi masalah Pak. Saya sebenarnya ketika Bapak menceritakan tentang pelaku ekonomi yang harus smart, saya merasa malu, Pak. Maksudnya gimana ya? Tersipu-sipu gitu. Karena saya masuk dalam kategori yang Bapak sebutkan. Jadi saya kebetulan punya usaha beras sehat, kita efisien karena langsung dari lahan sendiri dan petani binaan, tidak menggunakan pestisida secara berlebihan, kemudian kita bahannya lokal, kemudian ya kalau ini sesuai dengan konsep yang saya pelajari di Jepang Pak, itu produce locally, kemudian consume locally, jadi diproduksi lokal, konsumsi lokal. Nah, ini juga mengurangi cost, transportasi, emisi, dan sebagainya. Nah, ini sangat tepat sekali ya Pak. Kemudian tenaga kerja yang lokal karena petani, kemudian orientasinya kualitas dan berdaya saing. Nah, tapi Pak, lagi-lagi kita melihat bahwa ketika kualitas itu kita perbaiki, maka ada cost produksi yang cukup tinggi di sana, selisih harga dan sebagainya. Tapi nyatanya konsumen itu enggan untuk ya walaupun ada, tapi banyak konsumen yang tidak mau mengkonsumsi karena jelas-jelas kita tahu bahwa banyak sekali tanaman atau beras atau apapun itu mengandung banyak pestisida Pak di hingga residunya. Tapi masyarakat ternyata nggak terlalu peduli, yang penting murah gitu. Nah, kira-kira konsumen itu perlu pintar nggak Pak? Kira-kira Pak? Apakah cuma pelaku aja yang harus pintar, harus smart? Apakah masyarakatnya juga harus pintar? Ya, sudah pasti. Tapi kan saya hanya melihat dari sisi pelaku ya, pelaku ekonomi itu smart ya. Itu tandanya. Kata kuncinya sebenarnya pelaku ekonomi yang smart itu adalah pelaku bisnis yang memiliki kemampuan berinovasi. Ya. Kalau tidak konsumsi smart ya pasti. Siapa?
itu berita masyarakat, ya kan, orang kesehatan, beras-beras sebagainya, dan itu Putus lagi ya. Dari Pak Zulfadil sepertinya. Sebelum mungkin ke pertanyaan, mungkin bisa sebelum Pak Zulfadil juga menjelaskan, Pak Idrus, gimana nih Pak kira-kira tanggapannya Pak? Apakah cukup pelaku ekonomi saja yang smart, atau seperti yang dalam pilar juga harus ada smart people, jadi orang-orangnya juga pintar? Bagaimana Pak Idrus menanggapi itu Pak? Pak Zulfadilnya sudah ready. Oh ready ya, Pak Oh, Zulfadil. iya. Masih mute ya Pak Zulfadil ya? Unmute ya speakernya. Masih. Oke, silakan. Oke, saya ready di sini terus nih. Oke, siapa? Tapi jadi gini intinya, apakah untuk menciptakan smart ekonomi itu harus pelaku ekonomi yang smart? Ya itu kan Kurang jelas ya sinyalnya di tempat Pak Profesor sepertinya. kalau kita yang Pak Profesor sepertinya kurang jelas ya Pak Indra. halo, Suaranya putus. halo, halo, Halo Pak, ya Pak. Halo Pak Zulfadil. halo, Halo ya Pak. ya. Ya, yang ini Saya jelas Pak. masih cek. Halo, oke, jadi intinya adalah ekonomi harus pintar. Dia pintar membuat ekonomi daerah itu berkembang. Adalah pelaku ekonomi pintar, cerdas. Lalu masyarakatnya udah kita bahas dulu, masyarakat yang cerdas itu seperti apa pula. Nah, jadi sambil misalnya kopi, apa ciri kan operasi sudah smart lah operasi kita nih, pelaku bidang koperasi. Apa inovasi yang sudah mereka lakukan? Tadi. Oke, baik tadi ya, sudah ditangkap ya apa yang disampaikan oleh Pak Zulfadil, bahwa memang di samping pelaku juga masyarakatnya juga harus pintar ya. Baik, kita langsung masuk kepada sesi pertanyaan. Ini sudah cukup banyak sekali pertanyaan ya. Di sini ada berapa nih? Yang pertama untuk Pak Idrus nih Pak, pertanyaannya Pak. Bagaimana Pemko Pekanbaru mendorong kembali UMKM, khususnya usaha kuliner di masa pandemi, sedangkan saat ini banyak kafe-kafe yang sepi dan kemudian tutup. Tadi mungkin setelah dijelaskan secara ringkas oleh Pak Idrus ya, mungkin Pak Idrus bisa jelaskan lagi secara detail Pak, apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemko Kota Pekanbaru, Pemko Pekanbaru terutama untuk usaha kuliner, Pak Idrus. Pak Idrus? Ya, terima kasih. Oke, siap, Pak. Jadi mungkin sebelum saya halo, dengar Pak? Halo, ya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam. Iya. Jadi memang pasca COVID ini atau
saat new normal ini, kita kan sudah ada rencana aksi seperti apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa kepada pelaku-pelaku UMKM, apakah itu yang kuliner, kita mengajak mereka untuk kembali buka usaha mereka. Jadi wali kota juga menghimbau supaya pelaku-pelaku usaha itu supaya semuanya buka kembali, tapi dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan. Kita juga menghimbau seperti apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Wali Kota. Tentunya tergantung kepada pelaku UMKM kita di bidang kuliner. Apakah mereka mau buka atau tidak. Ya, jelas kita sudah menghimbau mereka, tapi hanya dengan ada batasannya, ada aturannya sesuai dengan protokol kesehatan itu. Nah, kemudian, halo? Halo ya Pak. Kemudian kami memang apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Fadil tadi, ini usaha kita dari Dinas Koperasi UKM Kota Pekanbaru supaya tumbuh dan berkembang pelaku-pelaku UMKM di Kota Pekanbaru ini sudah banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak sekolah dan juga pihak perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta. Jadi salah satu diantaranya kita melakukan kerjasama dengan SMK. Jadi kita inginkan siswa-siswa yang ada di SMK itu karena dia punya bakat, punya keahlian, kita dan kita latih mereka sesuai dengan bakat mereka, sehingga nanti ketika selesai SMK, tamat sekolah, kalau dia tidak kuliah melanjutkan pendidikannya, mereka bisa buka usaha sendiri dengan namanya pelatihan-pelatihan yang kita lakukan di SMK itu. Kemudian juga kita menginginkan dengan ada kerjasama dengan pihak-pihak sekolah SMK ini ingin mengurangi pengangguran yang ada di Kota Pekanbaru. Karena memang Kota Pekanbaru ini kalau bisa tidak ada pengangguran. Ya, jadi langkah kita adalah kerjasama dengan pihak-pihak sekolah, khususnya dan juga perguruan tinggi yang sudah ada di Kota Pekanbaru ini. Contohnya di UIR dan juga ada di perguruan tinggi swasta. Ini berarti tanggapan saya. Oke, berarti pelatihan-pelatihan itu sering ya Pak dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM ya Pak. Ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya Pak dari pendengar kita Pak Hasanul Bisri. Apa saja gitu Pak? Apa atau mungkin ada pelatihan terdekat ini ada nggak gitu Pak? Ya jadi begini Pak. Memang tahun 2019 kemarin itu banyak pelatihan yang kita lakukan di Kota Pekanbaru. Tapi masuk 2020 ini itu baru mulai kegiatan Kota Pekanbaru kedatangan tamu COVID, sehingga kita tidak bisa mengumpulkan masyarakat, kita tidak bisa melakukan kegiatan pelatihan yang sudah kita rencanakan di tahun 2020 ini. Dan bahkan kita juga sekarang ini kita alihkan seluruh kegiatan itu untuk masalah COVID ini. Jadi untuk tahun ini, untuk di dinas kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pelatihan, tapi kita bekerja sama dengan pihak swasta. Mana tahu ada swasta yang punya anggaran seperti BUMN untuk melakukan pelatihan-pelatihan ke pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Pekanbaru. Pelatihan online juga belum ada berarti Pak ya? Belum Pak. Oke. Baik, demikian ya tadi ya pertanyaan dari Pak siapa tadi namanya tadi ya Pak Hasanul Bisri. Ada lagi pertanyaan? Disilakan disampaikan. Boleh acungkan tangan yang mau bertanya. Tapi sebelumnya mohon maaf dulu. Kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang hadir di sini. Bapak Ingot pesawatnya delay, jadi terlambat sampai Pekanbaru. Jadi dia mungkin tidak akan bisa bergabung bersama kita pada sore hari ini. Silakan jika ada pertanyaan, acungkan tangan.
kita akan berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Profesor Zulfadil atau Pak Idrus. Ada? Profesor Zulfadil masih bersama kita, Pak, di sini, Pak? Sepertinya di chat ada ya Pak Indra ya yang bertanya ya. Iya, tadi udah dijawab ya. Udah dijawab tadi. Pak Hasanul Bisri sudah ya. Pak Zulfadil ini ya, belum bergabung lagi ya. Kalau tadi Pak Idrus menyampaikan ya bahwa belum sampai 100% ekonomi kita smart. Kira-kira berapa persen Pak Idrus? Kalau boleh tahu angka-angkanya Pak Idrus. Memang kalau persentase kita belum juga melakukan survei itu, tapi memang untuk mengarah ke smart itu sudah cukup banyak. Jadi kita memang tentu berkaca ke ekonomi Pekanbaru sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kalau di zaman dulu itu hanya monoton saja sifatnya, tidak ada transaksi dan segala macam. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi tidak memanfaatkan bahan lokal atau perdagangan di Kota Pekanbaru yang tempatnya adalah di Pekan Senapan itu memang itu produk-produk dari luar, tapi yang membuat kita salut itu di Senaplan itu pada tahun 15-11 itu mereka sudah melakukan perdagangan jual beli dengan memang kondisi terbatas tapi sudah sampai go internasional. Nah, sekarang ini tentu lebih dari itu. Kota khususnya di bidang ekonomi ini cukup pesat perkembangannya. Apalagi ekonomi yang ada di Kota Pekanbaru ini, sehingga mereka sudah mengarah ke IT, teknologi informasi sudah mereka miliki. Kita memang di dinas hanya bisa memberikan motivasi kepada mereka, kepada pelaku-pelaku UMKM. Halo, Pak. Kita menciptakan IT ataupun teknologi informasi untuk pelaku-pelaku UMKM. Halo? Halo ya Pak, silakan Pak. Ya. Jadi memang kita hanya bisa memberikan motivasi, melakukan pembinaan, kemudian mengarahkan kepada pelaku-pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, kemudian supaya mereka itu betul-betul smart. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tapi kita ada mempersiapkan satu aplikasi, yakni aplikasi Mamaku itu. Jadi aja, Pak. aplikasi Mamaku ini buatannya Diskop ya Pak ya, Diskop UMKM ya Pak. Ya. Jadi aplikasi Mamaku itu kepanjangan. Jadi kasih masuk Adalah Market Madani Pekanbaru. Itu sudah mengoperasikan itu kemarin dan sudah bergabung itu sebanyak 3.000 pelaku UMKM di situ. Dan kita mengharapkan kepada pelaku-pelaku UMKM
untuk memasukkan produk-produk mereka. Jadi sekarang ini sebagian besar itu mereka hanya terdaftar saja baru. Kemudian mungkin usaha-usaha mereka ini belum dimasukkan ke Wah, kasih masuk semua. Memang luar biasa. Ayo, jawab sedikit dulu biar kakak foto. Ya, aku tadi kecarian mana Bu Ayu, biar aku tengok. Pada yang lain ya tolong unmute dulu ya, di-mute dulu ya. Berarti mamaku itu singkatan dari masyarakat madani gimana sih? Market Madani Pekanbaru. Oke, Market Madani Pekanbaru. Ini saya sepertinya baru dengar, Pak. Bagaimana sejauh ini apanya, Pak? Sosialisasi. Memang baru 2 bulan, 3 bulan ini ya, Pak ya? Iya, kita mau sosialisasi sebenarnya, tapi PSBB, Pak. Jadi agak terhambat. Jadi mungkin melalui webinar seperti ini kita bisa sosialisasi itu sekalian. Kemudian juga kita sudah menghimbau kepada pelaku-pelaku UMKM untuk memasukkan dan mendaftarkan diri ke aplikasi kita itu. Karena memang tujuan kita dengan ada aplikasi ini, itu masyarakat bisa mengklik, bisa menengok apa yang ia inginkan di kota ini. Jadi nampak di situ bisa dilihat dan bisa dihubungi langsung. Karena juga di samping produk mereka yang mereka ini kan, yang mereka masukkan ke dalam aplikasi, juga nomor handphone dan segala macam yang bisa dihubungi juga dimasukkan ke dalam. Itu aplikasinya di Play Store ya, Pak ya? Ya. Informasi terkait mamaku ini ada websitenya kah atau apa, Pak? Ada pertanyaan tadi dari apa audiens tadi, Pak? Ya, ada websitenya. Tapi nanti kalau pelaku UMKM ingin ini bisa langsung datang ke kantor, Pak. Jadi memang harus ini penjelasannya juga panjang nih tentang masalah penggunaan aplikasi ini. Oke, baik. Berarti masih dalam tahap pengembangan juga ya, Pak ya? Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu-ibu semuanya, apakah ada pertanyaan lagi terkait penjelasan yang disampaikan oleh Pak Zulfadil, Profesor Zulfadil dan Pak Dr. Idrus? Pak Zulfadilnya sudah bergabung lagi kah bersama kita? Masih belum ya? Oke, ada Pak Don Mardoni. Silakan Pak, kalau ingin bertanya Pak. Selamat siang Pak, saya Mardoni nih. Saya mau nanya nih mengenai aplikasi Mamaku itu. Pertanyaannya adalah, apakah Mamaku itu hanya sebagai media saja atau dia sebagai administrator? Seperti kita tahu ya, beberapa aplikasi online yang ada di Indonesia, seperti, maaf ya saya sebut merek ya, kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Nah, mereka administrator artinya adalah antara pembeli sama penjual itu difasilitasi oleh administrator. Jadi enggak B2B dia. Nah, ini akan memudahkan juga dari sisi security-nya gitu loh. Dari unsur penipuan ataupun ada hal yang tidak baik, itu maksud saya. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, Mamaku ini dia berfungsi sebagai fasilitator atau hanya sebuah fasilitas saja yang orang disediakan itu, orang silakan melakukan transaksi bisnis B2B. Itu satu. Terus yang kedua adalah pembinaan masalah UMKM ya yang ada di Pekanbaru. Saya melihat peran koperasi khususnya itu belum cukup ya, belum cukup dalam artian bagaimana sih proteksi koperasi yang ada di Pekanbaru ini dalam meraih peluang. Saya lihat potensinya cukup besar gitu loh, cukup besar baik yang ada di pemerintahan gitu loh ya, peluang-peluang bisnisnya. Harusnya ini bisa bekerja sama dengan koperasi, karena koperasi itu di undang-undang kan dilindungi, ada kemudahan dalam melakukan proses transaksi bisnis. Karena koperasi kan bukan individual sifatnya, ini adalah kolektif dari beberapa orang. Makanya diberi kemudahan. Jadi
pertanyaan saya adalah sejauh mana peran dari pemerintah khususnya Pekanbaru untuk memproteksi koperasi ini dalam meraih kesempatan peluang bisnis yang ada di Pekanbaru. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardoni atas pertanyaannya. Pak Idrus, apakah perlu diulangi lagi pertanyaannya atau sudah bisa ditangkap? Yang pertama itu tentang penjelasan aplikasi Mamaku. Apakah mirip seperti marketplace yang ada pada saat ini seperti Shopee, kemudian Bukalapak, Lazada dan sebagainya, atau hanya sebagai fasilitas menayangkan produk-produk dan meninggalkan nomor handphone dan silakan bertransaksi sendiri, atau seperti apa, Pak? Terus yang kedua mengenai pembinaan UMKM yang sekarang ini masih dirasa minim termasuk proteksi untuk koperasi dari. Oke, siap Pak. Silakan Pak. Pak Idrus. Ya, terima apa ini tanyakan tadi tentang masalah aplikasi ini itu hanya sebagai tentunya UMKM yang betul-betul sudah ada izin, Pak, yang betul-betul jelas supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mardoni tadi, dan juga kita lengkapi dengan nomor HP. Nah, memang ini tujuan kita, mana tahu ada orang-orang yang datang berkunjung ke Pekanbaru, menginginkan sesuatu di kota Pekanbaru, produk dari pelaku UMKM kita, dia bisa mengakses aplikasi kita ini, sehingga dia bisa langsung menghubungi via telepon dan segala macamnya. Jadi memang hanya sekedar itu, dan kami memang perlu security juga. Tapi untuk langkah awal nih, memang pelaku UMKM yang betul-betul sudah terdaftar, yang punya izin, yang kita masukkan ke aplikasi kita itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah koperasi. Memang peluang sebenarnya untuk menumbuh kembangkan ekonomi di Kota Pekanbaru ini, peluang koperasi cukup besar. Apalagi di saat COVID ini. Di saat COVID ini kami sudah menginformasikan, menyampaikan kepada pengurus koperasi bahwa sekarang ini orang kan ragu untuk melakukan transaksi dengan orang lain. Tapi kalau seandainya di koperasi itu ada anggotanya 100 orang, dari yang 100 orang itu ada 10 orang yang punya usaha, maka anggota-anggota yang lain dalam satu koperasi itu, mereka kan sudah saling kenal ke saudara-saudara mereka, sama-sama organisasi satu koperasi itu. Jadi kita yakinkan mereka dengan kita sama-sama anggota koperasi, nanti bisa kita melakukan transaksi jual beli segala macam sesama kita di koperasi itu. Nah, ini mungkin sekarang ini sudah banyak melakukan itu, tapi memang belum begitu dirasakan. Nah, kemudian memang sekarang ini jumlah koperasi di Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 10.070 koperasi. Namun yang bisa melaksanakan RAT dalam sampai saat ini hanya baru sekitar 90 sampai 100 koperasi. Ini memang keterbatasan semuanya, Pak. Sehingga kita untuk berkunjung ke mereka masih punya keterbatasan, apalagi mungkin kondisinya lah yang membuat kita tidak bisa berbuat banyak. Tapi koperasi kepada anggotanya untuk sekarang ini sangat dibutuhkan oleh anggota. Saya sudah cek koperasi bahwa di saat ini banyak yang meminjam ke koperasi. Tapi memang tidak banyak, Pak. Karena takut juga yang meminjam itu tidak bisa dibayar, tidak terbayar gitu. Jadi memang mereka banyak kembali ke koperasi untuk melakukan pinjaman. Ya, barangkali itu, Pak. Oke, baik Pak Mardoni atas jawabannya.
cukup jelas ya Pak Mardoni ya tentang jawaban yang disampaikan oleh Pak dari Pak Idrus. Bagaimana Pak Mardoni, sudah cukup jelas atau perlu lagi sanggahan dan sebagainya? Halo. Halo ya Pak, silakan Pak. Oh, mungkin bukan sanggahan kali ya, Ya. cuman melihat dari perspektif yang berbeda. Karena yang disampaikan Pak Idrus itu lebih banyak kepada administrasi yang saya lihat. Sekarang sih maksud saya itu bagaimana sih kita mengimplementasikan supaya dia jadi. Contoh sederhananya begini. Katakan di satu instansi pemerintah di Dinas Kependudukan, konsumsi dia 1 bulan itu consumable itemnya itu ada kertas, apa segala macamnya itu. Nah, yang selama ini mereka ambil dari luar, nah ini disediakan oleh koperasi gitu loh. Jadi nanti ada koperasi yang bisa menyediakan kertas, ada yang bisa menyediakan bahan pokok atau apa semacam. Jadi koperasi itu tidak hanya sebatas oleh simpan pinjam, makanya jumlahnya banyak, cuman asetnya itu cekak gitu ya. Nah, saya kebetulan bekerja di salah satu perusahaan multinasional. Kita membina koperasi-koperasi yang kecil seperti itu. Memang itu yang saya bilang tadi, bahasanya mungkin diproteksi ya. Kenapa? Kita beri mereka kemudahan gitu loh. Persyaratannya kita perlonggar. Kita kasih dia akses untuk meraih source-nya di mana gitu loh. Nah inilah karena apa? Karena koperasi ini dimungkinkan dari segi undang-undang untuk itu. Sehingga dia pada saat kita butuh, kita tinggal kontak mereka siapa yang yang memiliki itu gitu loh. Nah, itu yang saya bilang tadi di Pekanbaru ini banyak. Satu kantor gubernur itu berapa tuh bola lampu yang digunakannya dalam 1 bulan gitu loh. Nah, ini bisa disediakan oleh koperasi gitu. Nah, bagaimana caranya kita ajak kerjasamanya, bagaimana dia memperoleh sausnya seperti apa, kita nanti dapat harga. Nah, ini bisa berkelanjutan. Ini disebut nanti ada price list-nya gitu. Nah, ini yang saya harapkan dari pemerintahan Pekanbaru khususnya, kalau benar-benar kita ingin membantu koperasi, caranya seperti itu. Kebutuhan anggota koperasi itu banyak, beras. Nah, tinggal dia butuh untuk beras koperasi A, katakan gitu. Siapapun kontak di situ. Nah, itu koperasi itu yang akan menyediakan. Jadi, nggak perlu terlalu banyak administrasi. Itu satu. Terus yang kedua, saya mau nanggapin juga mamaku. Tadi Pak Idrus bilang hanya mitra atau kita dalam dunia online itu kita sebut dia tenan ya atau mitra. Kalau mitra itu harus memiliki izin, kita tahu ya, kebanyakan dari kita ini dalam memperoleh izin itu sedikit complicated, riskan gitu loh. Nah ini minta tolong juga Pak Idrus memperhatikan lagi, jangan hanya dibatasi yang berizin. Seperti tadi yang saya sebutkan di online yang skalanya internasional, mulai Alibaba, AliExpress, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, itu nggak dipersyaratkan izin gitu loh, tapi dia memang mengadministrasi itu gitu loh, sehingga terhindar dari kecurangan antara kedua belah pihak. Begitu Pak, makasih. Baik, Pak Doni sangat ini ya, bernas sekali ya apa yang telah disampaikan, yang pengalaman beliau menjelaskan di bidang itu. Bagaimana Pak Idrus, kira-kira untuk koperasi sudah sampai ke sana nggak Pak arahnya Pak, untuk bagaimana koperasi UMKM kita terlibat dalam setiap aktivitas kebutuhan, misalkan tadi beras kah, atau misalkan kebutuhan lampu, kebutuhan kertas dan sebagainya, apakah itu sudah melibatkan sampai ke sana atau belum Pak? Ya, jadi terima kasih sebelumnya kepada Pak Mardoni yang telah memberikan masukan kepada kita semua demi pengembangan koperasi dan UMKM di Kota Pekanbaru. Namun kita jawab tentang masalah koperasi. Sebenarnya kita koperasi di dinas koperasi kita kan juga punya koperasi. Jadi memang kita punya toko. Jadi seluruh kebutuhan-kebutuhan yang ada di kantor kita itu kita beli ke toko
toko koperasi yang ada di dinas kita itu. Kemudian termasuk juga sembako. Sembako juga ada di toko kita, di toko koperasi kita. Jadi pegawai-pegawai dinas koperasi juga belanja di sana. Nah, ini adalah contoh yang ingin kami sampaikan juga ke kantor-kantor yang lain. Kemudian Masjid Paripurna di Kota Pekanbaru, kita sudah bentuk koperasi syariah. Nah, arah kita, usaha yang ada di koperasi syariah itu juga pertokoan. Yang dijual di situ juga adalah sembako tadi. Ya memang kalaulah di satu masjid paripurna itu jumlah jamaahnya ada 100 orang, tentu kita hitung berapa kilo dia kebutuhan beras 1 bulan, berapa dia butuh gula 1 bulan, berapa dia butuhkan oleh koperasi yang ada di masjid. Kemudian masjid juga dapat keuntungan dari jamaah yang belanja di situ. Dan arah Oke, sepertinya Pak Idrus terputus ya. Masih ada Pak Idrus di sini. Halo? Halo ya Pak, silakan Pak, lanjutkan Pak. Nah, jadi memang keinginan kita di koperasi syariah yang sudah kita bentuk itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mardoni tadi. Jadi dengan adanya aktivitas yang ada jual beli di koperasi syariah, nanti keuntungan dari koperasi itu kita jadikan untuk operasional masjid di masa yang akan datang. Nah, ini keinginan. Jadi memang terima kasih. Mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh usulan Pak Mardoni ini didengar oleh pengurus-pengurus koperasi lainnya. Memang kita mengharapkan kepada pengurus koperasi jangan hanya bergerak hanya di usaha simpan pinjam saja, tapi kita mengarahkan mereka supaya buka usaha lain, sembako kah atau buka fotokopi kah segala macam. Karena memang kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota sebenarnya bukan hanya simpan pinjam saja. Nah, kemudian untuk aplikasi Mamaku ini, kita tidak membatasi sebenarnya yang punya izin saja. Tapi untuk tahap awal ini yang kita masukkan ke aplikasi kita itu yang punya izin dulu. Nah, nanti akan kita ini kan, Bertahap ya, Pak, kita ya? secara beransur-ansur juga akan. Halo? Bertahap ya Pak ya? Iya, bertahap, betul. Oke. Baik, Pak Idrus dan Pak Mardoni atas pertanyaan dan masukannya, dan insya Allah semoga koperasi dan UMKM kita semakin baik. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Idrus. Sebenarnya kalau Pak Idrus basicnya bukan SAG, MAG, dan doktor di bidang agama di Winsuska, mungkin saya nggak akan bakal meneruskan pertanyaan ini nih Pak. Nah, ini pertanyaannya terkait koperasi simpan pinjam, Pak. Kan ada yang mensyaratkan 10% pinjaman. Apakah itu tidak sama dengan riba, Pak? Nah, itu mungkin bisa dijawab sama Pak Kadis kita, ya. Alhamdulillah juga sarjana dan master di bidang agama. Nah, begini saja Pak, jawabannya untuk menghilangkan keraguan itu kita bentuk koperasi syariah, Pak. Oke, siap. Berarti arahnya ke syariah ya, Pak ya? Ya, betul. Koperasi syariah. Oke, siap. Begitu ya Bu Reni ya. Arahannya pilih ke syariah, Bu. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini, Kongko sore literasi atau korelasi. Mohon maaf atas segala silaf dan kilaf. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kepada Pak Idrus, kepada Ibu Yona, dan juga kepada Pak Zulfadil. Tadi Pak Zulfadil izin karena beliau menguji mahasiswanya. Terima kasih banyak semuanya, dan tutup dengan mungkin saya serahkan dulu kepada
Bang Abe selaku MC, dan mungkin nanti akan ada closing remark dari Ibu Kadis kita, Ibu Yona. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala silaf dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Indra yang sudah menjadi moderator pada diskusi kita sore hari ini, dan juga kepada para pemateri yang sudah menyampaikan pengetahuannya tentang smart ekonomi. Jadi demikian tadi acara diskusi kita, dan acara selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bu Nelviana yang akan menyampaikan closing remark yang nanti disambung dengan penyerahan sertifikat secara simbolis langsung kepada pemateri. Baik, langsung saja kepada Bu Kadis, Bu Nelviana, waktu di tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Abe. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman yang sampai dengan sore ini masih bergabung bersama kita, terutama kepada sahabat saya, rekan kerja saya, Pak Kadis Koperasi dan UMKM, Pak Dr. Idrus SAG-MAG yang telah ikut bersama-sama kita untuk mengisi acara pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Ketua Forum GPMB Kota Pekanbaru, Pak Indra Purnama, Dr. Indra Purnama, anak muda yang luar biasa yang ikut membangun Kota Pekanbaru dan Riau umumnya untuk bagaimana anak-anak muda juga ikut produktif dan kreatif. Selamat sore sahabat saya, Don Mardoni, nama lengkapnya Antoni Mardoni, yang luar biasa pada sore hari ini ikut bergabung juga. Di sini juga lihat ada Pak Alit Panglima ya. Selamat sore. Ya, alhamdulillah banyak sahabat-sahabat dan teman-teman masyarakat Kota Pekanbaru yang terlibat pada hari ini, Pak Kadis, untuk bersama-sama kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah. Bagaimana kita bersama memecahkan persoalan masyarakat Kota Pekanbaru secara bersama-sama. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, di penghujung webinar sore ini kami sampaikan bahwa kegiatan literasi ini, kegiatan korelasi ini merupakan kegiatan diskusi online yang diselenggarakan bersama-sama Forum Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca dengan Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru dalam rangka peringatan Hari Jadi Pekanbaru yang ke-236. Makanya kita mencoba untuk mengangkat tema smart ekonomi, salah satu dari 6 pilar untuk mewujudkan Smart City Madani yang digagas oleh Bapak Wali Kota Pekanbaru, Bapak Dr. Haji Firdaus STMT. Kegiatan ini tentunya bertujuan untuk semakin mengenal Pekanbaru dengan segala persoalannya, lebih dekat bagaimana masyarakat juga ikut terlibat membangun Kota Pekanbaru, tidak aja apa yang disampaikan oleh pemerintah, program-program yang disampaikan oleh pemerintah tentunya harus berdampak secara positif terhadap kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu diskusi terbuka ini memang kita taja dalam bentuk diskusi santai, kongko sore literasi, kongko diskusi terbuka antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan praktisi. Terima kasih atas kegiatan ini. Semoga kita berharap memang tadi banyak sekali memang persoalan-persoalan yang harus kita bicarakan bersama antara masyarakat dengan pemerintah. Semoga dengan diskusi ini kita berharap persoalan masyarakat Kota Pekanbaru akan semakin cepat teratasi sehingga apa yang dicita-citakan oleh kita bersama mewujudkan Smart City yang madani itu akan segera terwujud. Tentunya partisipasi masyarakat untuk memberikan saran, urun rembuk, dan masukan-masukan terhadap pembangunan di Kota Pekanbaru itu sangat kita harapkan. Kami yakin bahwa diskusi yang kita lakukan hari ini akan memberikan manfaat kepada kita semua jika benar-benar kita simak dan mengikutinya hingga selesai. Pada akhir acara nanti akan ada semacam sertifikat elektronik buat semua peserta, dan kepada narasumber nanti akan ada penyerahan sertifikat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta bahwa memang kegiatan korelasi ini kita lakukan di masa COVID-19 untuk bagaimana kita tetap produktif meski tidak harus bertatap muka.
Pak Kadis Koperasi tadi katakan bahwa ada sosialisasi tentang aplikasi Mamaku. Siap Pak, kita akan terus rutin walaupun tidak bersempena dengan hari jadi, tapi kita akan terus berbincang-bincang dengan masyarakat, apa maunya masyarakat, apa kekurangan kita, apa masukan dari masyarakat, dan apa yang bisa kita rembuk bersama untuk mengatasi berbagai persoalan masyarakat Kota Pekanbaru. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kami ingin juga sampaikan bahwa kegiatan korelasi ini salah satu kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru untuk bagaimana meliterasi, memberikan literasi informasi kepada masyarakat, khususnya informasi seputar Kota Pekanbaru, pembangunan visi misi Kota Pekanbaru yang akan kita sampaikan melalui kegiatan ini, kegiatan korelasi ini. Kita tahu bahwa literasi tidak hanya dimaknai sebagai secara konvensional sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis, namun juga dapat diterjemahkan untuk mengatasi berbagai persoalan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Perpustakaan, taman bacaan, dan pendidikan harus mulai mengubah paradigma literasi keberaksaraan menuju paradigma literasi yang memberdayakan masyarakat. Dinas Perpustakaan Kota Pekanbaru, Pak Kadis, Pak Profesor tadi udah izin ya ke ini, bahwa kita juga melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru. Sembako yang bagus mungkin saja bisa untuk mengenyangkan masyarakat kita selama seminggu, tapi buku yang bermutu bisa mengenyangkan sekaligus membuat mereka kaya raya dan berdaulat seumur hidup. Seperti sekarang ini bahwa kita, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dengan berkunjung dan memanfaati koleksi yang ada di perpustakaan, seorang nelayan bisa meningkatkan hasil tangkapannya. Petani bisa menghasilkan panen yang berlimpah dari buku-buku yang dibacanya tentunya, dengan memiliki kompetensi dalam meningkatkan produksi kualitas hasil panennya. Dan pada akhirnya pada titik tertentu nelayan akan bisa menjadi juragan ikan, dan petani akan berubah menjadi juragan tanah, dan karyawan akan bisa memiliki perusahaan sendiri, tentunya dengan membaca buku. Pusat informasi, literasi informasi yang ada di perpustakaan sangat luar biasa, Bapak Ibu semua. Seorang fotografer profesional akan senang ketika berkunjung ke perpustakaan, karena apa? Di perpustakaan kami juga cukup lengkap Pak, koleksi-koleksi buku fotografi misalnya. Banyak lagi hal lain yang bisa kita gali dari perpustakaan. Oleh karena itu perpustakaan sebagai pusat informasi sangat tepat untuk bagaimana mewujudkan smart city yang madani. Pilar smart city, smart ekonomi, buku-buku ekonomi sangat banyak di perpustakaan. Melalui literasi informasi, kami yakin masyarakat Kota Pekanbaru akan semakin cerdas, akan semakin hebat, ekonominya akan semakin bergeliat, dan insya Allah koperasi juga akan semakin baik ya Pak Kadis ya. Dan kami juga Pak Kadis sudah mencoba juga, kita berkolaborasi juga dengan kader-kader di kelurahan. Kami undang untuk juga melakukan transformasi perpustakaan di perpustakaan Kota Pekanbaru. Kami mengajarkan mereka dengan buku yang ada di perpustakaan. Kami mencoba mentransfer ilmu dari buku itu, bagaimana membuat virgin coconut oil dengan skala rumah tangga, sehingga menjadikan produk coconut oil VCO yang bisa layak untuk dijual di pasaran dengan modal yang sangat rendah, namun bisa dijual dengan profit yang lumayan besar. Demikian juga pembuatan life skill yang lainnya Pak Kadis. Jadi insya Allah Bapak Ibu peserta webinar hari ini, kegiatan hari ini sangat bermanfaat. Semoga juga di masa pandemi COVID ini kita tetap kreatif, kita tetap bisa beraktivitas, bisa menggerakkan ekonomi dengan cara literasi digital, informasi dan literasi digital. Selanjutnya tentunya kegiatan literasi dan penyediaan informasi baik cetak maupun online akan tetap kita yakini bisa menciptakan masyarakat
yang mempunyai literasi yang tinggi, masyarakatnya literate, sehingga mendorong perubahan kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Kami berharap kegiatan literasi ini bisa terus dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Senin ya Pak Abe ya, Mas Abe, bahwa hari Senin nanti ada Smart Mobility. Kami berharap teman-teman yang hadir pada hari ini ikut bersama-sama untuk membahas tentang Smart Mobility. Bagaimana kemacetan yang terjadi di Kota Pekanbaru sudah mulai ke arah kota metropolitan seperti Jakarta, bagaimana apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi persoalan itu. Nah, dengan Smart Mobility itu semua akan terjawab. Tentunya masukan saran dari masyarakat akan kami tunggu, dan kami senang sekali jika bisa bergabung dengan kegiatan korelasi ini. Insya Allah juga kita akan mencoba untuk terus mengadakan kegiatan seperti ini, meliterasi masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, smart city yang madani. Begitu saja bareng closing statement dari saya. Mungkin saya bacakan satu bait pantun. Matahari terbit di pagi hari, cahayanya hangat menyinari bumi. Ayo kita giat berliterasi supaya terwujud kesejahteraan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua. Bagian sertifikat, Bu. Salam literasi dulu barangkali ya. Kita salam literasi semua. Baik. Ayo semua sahabat semua ikut salam literasi. Mungkin boleh dihidupkan videonya, Bapak Ibu. Ya, salam literasi. Biar kita... Kalau saya katakan sekali salam literasi, ayo membaca jawabannya bersama-sama. Kemudian saya katakan lagi salam literasi, ayo menulis. Yang ketiga, ayo membaca, ayo menulis, ayo ke perpustakaan. Oke? Salam literasi, ayo membaca. Tapi dihidupin semua kali ya itunya ya, mute-nya ya, biar kita ramai ya. Sekalian foto bersama ya Pak Abe ya. Ini buat boleh. Dokumentasi arsip Pak Kadis karena ya semua dihidupin mute-nya ya, unmute-nya dihidupin semua, dinyalain semua. Kita semangat literasi, semangat smart menjadi masyarakat yang smart. Baik, semua dihidupin unmute-nya Pak Ahyar, Bu Neng, Pak Dedi, Pak Sekdis Koperasi itu Pak Yasmin. Kita unmute semua ya, Diara, Ai, Mas Naufal. Wah, kita ketemu besok Senin jadi siang. Kalau pagi nggak bisa kayaknya Mas Naufal. Oh iya, ini luar biasa nih forum generasi remaja Pekanbaru hadir di sini. Pak Mard, wah, apa kabar Pak Don Mardoni, luar biasa. Kami mengundang terus Pak Don ya, ikut bersama kami di smart yang lainnya dan juga smart lain yang belum. Smart mobility, smart environment. Nah tuh gawenya Pak Don tuh smart environment. Besok ada di hari Jumat. Kemudian Senin smart ekonomi, kemudian satu lagi smart mobility, kemudian ada smart satu lagi apa ya Mas Andi? Oke, kita mulai sekarang. Salam literasi, ayo membaca, semua bilang ayo membaca. Kemudian salam literasi, ayo menulis. Kemudian salam literasi, ayo ke perpustakaan. Kita berharap kita banyak membaca, banyak menulis, dan kita suka ke perpustakaan. Kita juga punya perpustakaan online, Digital Library Pekanbaru, bisa diunduh di Play Store. Pekanbaru berisi 8.000-an judul buku. Bisa dibaca di mana saja, kapan saja, gratis, tidak berbayar. Bisa offline juga bacanya. Baik, 1, 2, 3. Salam literasi. Ayo membaca. Satu lagi, salam literasi. Ayo Menulis. Salam literasi. Ayo ke perpustakaan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mute lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti selain foto. Mungkin setelah ini kita akan membagikan sertifikat bagi teman-teman, bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi angket yang kita berikan, nanti akan kita kirimkan sertifikatnya. Namun sebelum kita tutup, kita akan memberikan sertifikat secara simbolis kepada pemateri yang hadir pada sore hari ini. Mungkin kepada Bu Nelvina, apakah berkenan untuk memandu, Bu? Baik, terima kasih Mas Abe.
Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak-Bapak narasumber yang luar biasa hari ini yang ikut berkontribusi menyumbangkan yang pasti menyediakan waktu, mengorbankan waktunya. Pertama kami berikan sertifikat buat Profesor Dr. Zulfadil SEMBE, luar biasa, guru besar di Universitas Riau yang juga banyak tulisannya beliau yang juga udah cukup ini. Kemudian terima kasih Pak Profesor Zulfadil. Kedua, terima kasih kepada rekan kami Bapak Dr. Idrus SHG MAG yang luar biasa hari ini menyediakan waktunya selama hampir 2 jam untuk bersama-sama kita bersama-sama bincang-bincang sore dengan masyarakat Kota Pekanbaru. Terima kasih Pak Dr. Idrus atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan limpahan rahmat dan berkah kepada Bapak sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Silakan Mas Abi. Baik, terima kasih dan juga kepada pemateri Pak Idrus, Pak Zulfadil, juga kepada moderator yang sudah meluangkan waktunya di kegiatan kita sore hari ini. Baiklah, sampai di sini kegiatan kita pada sore hari ini di korelasi, dan sampai jumpa di kegiatan korelasi selanjutnya. Saya mewakili rekan-rekan yang bertugas menyampaikan permintaan maaf atas ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum mengisi, Ya, yang belum mengisi daftar untuk dikirimkan sertifikat ya, Mas Abi ya. Ada daftar di chat yang harus diisi di form Google. Silakan diisi sehingga kita bisa mengirimkan sertifikat elektronik buat Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Silakan Mas Abi nanti dikirimin ya ke teman-teman yang sudah mengisi daftar. Terima kasih. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.